Dan untuk membahas bagaimana kesiapan sehari jelang pemilu, di studio kita sudah hadir Usep Hasan Sadikin, peneliti Perludem, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Selamat pagi, Mas Usep. Sehat, Mas? Apa kabar? Ya, baik. Baik, Mas, bagaimana Perludem melihat persiapan pemilu kita pada tahun ini? Ya, semua tahapan sudah dilalui, nggak kerasa juga nih besok sudah pemungutan suara ya. Ya kita percaya sama KPU karena anggota KPU yang sekarang juga kan punya pengalaman di pemilu serentak di 2019 gitu ya. Dan apa aja yang kurang atau salah di pemilu 2019 itu semoga nggak kulang dan lebih dipersiapkan gitu ke penyelenggara sampai ke tingkat TPS. Gitu. Baik. Nah kalau kita berkaca di 2019, mungkin apa yang bisa dievaluasi di pemilu kali ini? Ya kemarin kan ada catatan soal banyaknya korban jiwa ya di TPS dan dengan menurunkan usia maksimal itu juga bagian dari antisipasi agar tidak adanya petugas yang kelelahan juga korban jiwa gitu. Nah yang perlu dipastikan nantinya di anggota TPS-nya itu sendiri, KPPS-nya itu sendiri gitu. Misalnya nih pendirian tempat pemungutan suara kan paling lambat kan H-1 gitu. Artinya paling lambat malam ini gitu. Nah jangan sampai kemudian teman-teman petugas TPS ini sampai begadang lalu kelelahan sehingga nanti di hari H pemungutan suara saat mereka menghitung suara hasil dari pemilih itu kelelahan karena kurang tidur dan kurang sehat gitu memang di mulut. Padahal udah dijamin anggota TPS yang sekarang situ dengan bukti surat kesehatan, tidak ada penyakit bawaan dan juga maksimal usianya 50 tahun. Semoga sih bisa lebih siap gitu. Baik, yang di pemilu sekarang. Itu persiapan fisik, tapi kan ada tekanan-tekanan mental yang mungkin tidak bisa dihindari pada saat hari pencoblosan nanti. Mungkin ada massa yang kemudian memprotes atau tidak terima dengan jalannya pemilihan. Nah itu bagaimana nanti mengantisipasinya? Ya penting kemudian memastikan lokasi TPS ya kan. Ada kemudian lokasi TPS yang di pemilu sebelumnya memang aman. Kemudian ada yang sebelumnya itu kalau dulu kan isunya polarisasi identitas gitu ya. Nah semoga yang sekarang itu sudah dipastikan TPS itu aman. Lalu catatan dari Bawaslu mengenai TPS-TPS yang rawan dari intervensi netralitas dan sebagainya itu semoga bisa dipertimbangkan ya oleh KPU untuk kemudian tidak menjadikan TPS yang menurut Bawaslu itu bermasalah itu jadi tempat pemungutan suara begitu. Berarti memang ada ya TPS-TPS yang memang rawan adanya mungkin keributan atau kericuhan seperti itu, ada catatannya begitu? Dari Bawaslu iya, Bawaslu punya variabel-variabel tertentu ya untuk memetakan TPS-TPS rawan dan salah satunya rawan dari netralitas penyelenggara negara gitu. Tapi yang penting dipastikan kan sebenarnya bagaimana TPS itu bisa melayani pemilih gitu. Misalnya dekat dari permukiman, kemudian akses jalan dari permukiman itu atau tempat-tempat pemilih itu menuju ke TPS itu jalannya baik, tidak ada halangan gitu. Lalu lokasi TPS-nya juga tidak menyulitkan pemilih untuk menunggu dan memilih di tempat pemungutan suara. Sebenarnya variabel-variabel itu ya untuk menjamin TPS secara lokasi dan secara layanan itu inklusif, bisa dipilih, bisa digunakan dengan gampang. Itu sih sebenarnya pertimbangan yang harus dijamin oleh KPU ya. Baik, Mas kalau kita lihat kan sebenarnya di 2019 itu faktor kelelahan dan juga lokasi tempat petugas KPPS bekerja mulai dari sirkulasi udara dan ventilasi kan memang ini jadi perhatian dan evaluasi juga. Nah adakah yang berbeda mungkin treatment di 2024 kali ini terhadap petugas KPPS dengan di 2019? Yang sudah dipastikan kan itu ya, jadi petugas TPS yang sekarang tidak boleh ada punya penyakit bawaan. Kemudian maksimal usianya 50 tahun gitu. Dan yang paling terpenting adalah menjamin proses pelaksanaan pelaksanaan juga petunjuk teknis ya, juklak-juknis dari pemungutan dan penghitungan suara itu disampaikan dengan baik secara hierarkis dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan sampai TPS gitu. Karena yang jadi sebab kenapa petugas itu sampai kelelahan, saat penghitungan suaranya itu diulang karena ada salah hitung. Ada perbedaan pendapat apakah coblosan surat suara itu benar atau salah. Jadi saksi berbeda pendapat, terus juga pengawas TPS berbeda pendapat, petugas TPS-nya juga tidak berargumen dengan baik gitu ya karena pemahamannya kurang. Nah, semoga sih masalah transfer pemahaman itu ke petugas TPS itu bisa berlangsung dengan baik sehingga tidak ada lagi tuh
proses yang menghitung ulang, sehingga bikin petugas TPS-nya kelelahan bahkan meninggal dunia. Gitu. Jadi jam kerja jadi panjang. Berarti tidak hanya dari kesiapan TPS-nya saja, tapi sosialisasi soal pemahaman kategori suara sah dan tidak ini juga perlu diinformasikan begitu. Tapi kalau Mas ataupun Perludem sendiri melihat sosialisasi terkait hal itu, apakah sudah berjalan baik di tahun ini? Ada beberapa ini sih ya catatan ya, misalnya ketidakjelasan pelaksanaannya gitu ya, molor jamnya atau tidak jadi dilaksanakan gitu ya. Nah, tapi semoga itu langsung bisa diantisipasi. Kasusnya hanya beberapa sih. Itu bisa diantisipasi sama KPU, dan juga kan begini ya. H-1 itu setiap petugas TPS harus melakukan musyawarah antar petugas TPS untuk menentukan pembagian peran di TPS nantinya gitu. Siapa yang menjadi ketua, siapa yang menjadi pencatat, siapa yang menjaga tinta dan sebagainya. Nah, semoga ini sudah dijamin di H-1 ini, terus tidak dilakukan tuh musyawarahnya di malam-malam hari sampai kemudian begadang lalu kurang tidur. Itu sih yang semoga nggak keulang ya, atau semoga bisa dipastikan bagus. Itu tadi soal pencatatan data ini masih manual di 2019. Nah, tahun ini apakah masih manual juga atau ada sistem elektronik atau digital yang baru? Iya, setelah dipungut suara dari pemilih, ada yang namanya rekapitulasi atau akumulasi suara dari TPS langsung ke kecamatan, lalu kemudian kabupaten, kota, provinsi, dan pusat gitu ya. Nah, kalau di undang-undangnya yang menentukan dan yang dipegang sebagai hasil resmi ya pemilu memang yang manual itu. Gitu. Memang yang dari TPS, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi sampai pusat itu yang dipegang, itu yang jadi hasil resmi gitu ya. Nah, undang-undang juga menyertakan bahwa yang namanya teknologi elektronik itu bisa menjadi alat bantu. Nah, alat bantu ini kan secara transparan dan akuntabel bisa jadi kontrol dari proses manual itu. Dulu istilahnya situng, sistem penghitungan suara gitu ya. Sekarang namanya Sirekap, sistem informasi rekapitulasi suara. Nah, sayangnya memang kita ada catatan nih di Pilkada 2020, Sirekap itu kan uji coba gitu. Nah, sayangnya memang gagal digunakan gitu, tidak bisa digunakan. Gagalnya gimana? Jadi saat petugas TPS itu, saat hasil suara itu sudah dihitung di total di setiap TPS, kan petugas TPS itu memotret hasil pemungutan suara, lalu diupload ke data pusat. Nah, sayangnya servernya saat itu gagal mengumpulkan data secara cepat gitu ya, sehingga Sirekap tidak bisa menyampaikan hasil Pilkada serentak 2020 itu dengan cepat gitu. Nah, semoga sih tadi ya pengalaman buruk di Pilkada 2020 itu jadi pembelajaran sama KPU sehingga Sirekap itu lebih siap lagi. Karena kan pertimbangan perbandingannya gini. Pilkada itu kan hanya memilih satu jabatan politik ya, dalam hal ini adalah kepala daerah. Surat suaranya juga sederhana gitu ya. Nah, di 2024 ini kan banyak sekali ya. Iya, ada 5 jabatan politik dan surat suaranya tuh rumit gitu. Nah, semoga Sirekap juga dipersiapkan udah bisa mengantisipasi itu gitu. Bukan hanya servernya yang kuat, tapi juga bisa membaca dengan baik kompleksitas surat suara atau hasil pemilu yang difoto oleh petugas TPS-nya untuk dikumpulkan ke data pusat. Baik, nah ini menarik nih karena pakar siber sendiri sudah menyoroti ya soal keamanan siber dan juga ancaman hacker pada aplikasi ataupun juga Sirekap ini. Tapi kita akan bahas nanti seperti apa pandangan dari Perludem terkait keamanan Sirekap. Sesaat lagi program Rakyat Memilih akan kembali untuk Anda.